Haleluya. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara, yang siap menopang saudara dalam setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya, jika saudara memiliki persoalan, penyakit, dan sebagainya yang menjadi pergumulan hidup saudara, dan saudara rindu kami mendukung saudara dalam doa, silakan saudara tuliskan di kolom komentar video ini, dan kami akan menjadikannya jadi topik doa di jam-jam doa kami. Dan kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa saudara secara berkelanjutan, silakan saudara subscribe video ini dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada saudara yang akan meneguhkan, menguatkan, dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana ada seorang perwira di Kapernaum saudara, dan perwira ini punya seorang hamba, dan hambanya ini sakit lumpuh. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan bahwa Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada waktu itu saudara, akhir dari cerita ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Dan saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya percaya setiap kita rindu saat ini mengalami seperti yang dialami oleh perwira ini, di mana apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia harapkan terwujud, di mana dia merindukan supaya hambanya sembuh, dan kemudian hambanya itu benar-benar disembuhkan. Padahal hambanya itu mengalami penyakit yang parah, dia lumpuh saudara. Tetapi seberat apapun, separah apapun penyakitnya, karena Yesus yang bekerja dan bertindak, akhirnya mujizat terjadi dan hambanya disembuhkan. Hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rindukan terwujud seperti yang dialami oleh perwira ini. Dan saat ini saya menegaskan saudara, apapun keadaan saudara, tidak ada yang terlalu parah. Bagi Tuhan, kalau dia bertindak segala sesuatu bisa terjadi. Hamba perwira ini mengalami sakit yang begitu parah saudara, dia lumpuh, tetapi ternyata dia mengalami mujizat melalui perwira ini saudara. Ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia lumpuh dan sangat menderita,
tetapi Allah mengubahkan. Apa yang jadi masalah saudara saat ini? Seberat apa persoalan, beban saudara, penyakit saudara saat ini? Kalau Allah bertindak, segala perkara bisa jadi. Kalau Allah bertindak, mujizat bisa terjadi. Itu yang dialami oleh perwira itu, saudara. Tetapi hal yang unik di sini adalah bahwa di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel. Bagaimana perwira ini mengalami mujizat, saudara? Sebelum dia mengalami mujizat, Yesus memuji sesuatu dalam dirinya, yaitu imannya. Di mana Yesus berkata bahwa imannya adalah iman yang besar, dan Yesus menegaskan tidak pernah dia jumpai iman sebesar itu. Dan kemudian ayat 13 dia berkata, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi kenapa terjadi mujizat? Karena ada iman yang besar dalam dirinya, dan terjadilah mujizat seperti sesuai dengan imannya itu. Dan hari ini, saudara, bagaimana supaya terjadi mujizat dalam hidup saya dan saudara? Sesuai dengan iman kita. Karena jadilah kepada saya dan saudara seperti yang kita imani. Pertanyaannya saat ini, iman seperti apa yang kita punya? Apakah iman yang besar seperti yang dipunyai oleh perwira ini? Dia mengalami mujizat karena imannya besar. Mungkin kita bertanya, iman seperti apa yang besar? Apa tanda dan buktinya iman kita besar? Kita akan belajar, saudara. Karena dikatakan di ayat 10 tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Setelah Yesus mendengar dia, Yesus memuji imannya sebagai iman yang besar. Artinya apa, saudara? Bahwa imannya dinyatakan melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Yesus melihat imannya melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Saat Yesus datang, dia datang kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, dia seorang perwira. Dan aku percaya, apalagi dia punya hamba, dia punya prajurit-prajurit, aku percaya dia punya fasilitas yang mewah, rumah yang mewah. Tetapi kenapa dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku? Itu kerendahan hati, saudara. Jadi ketika Yesus mendengar kerendahan hatinya, imannya yang dibuktikan melalui kerendahan hatinya, akhirnya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Jadi iman yang besar itu, saudara, adalah iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah kita yang berkata kita orang beriman, adakah kerendahan hati sebagai bukti iman kita? Kalau hari ini saudara rindu mengalami perkara besar, buktikan dalam kehidupan saudara, saudara sebagai orang-orang beriman melalui kerendahan hati saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Artinya apa? Dia percaya kepada setiap kata-kata firman Tuhan, bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Imannya disebut sebagai iman yang besar karena dia mempercayai kuasa dari setiap patah kata firman Tuhan. Pertanyaannya saat ini, saudara, apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat, percayalah bahwa firman-Nya berkuasa. Renungkan firman-Nya, bertindak sesuai dengan firman-Nya, karena firman itu adalah firman yang berkuasa. Percayai sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Imani sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 9, dia berkata, sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang dia jelaskan? Apa yang dia katakan melalui ayat 9 ini, saudara? Bahwa ada otoritas. Dia berkata, aku bawahan dan aku tunduk kepada otoritasku. Dan di bawahku juga ada bawahan, mereka tunduk kepada otoritasku.
Dan apa yang mau dia katakan melalui kata-kata itu? Dia sedang mau mengatakan bahwa otoritasmu tertinggi Tuhan. Engkau punya otoritas tertinggi dan tidak ada yang mustahil bagimu karena otoritas ada padamu. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan ketika mendengar itu, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Iman yang bagaimana, saudara? Iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas tertinggi dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada masalah terlalu berat bagi dia. Tidak ada penyakit yang terlalu parah bagi dia. Tidak ada dan tidak ada. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, milikilah iman yang besar, maka engkau akan mengalami mujizat. Iman yang bagaimana? Iman yang besar, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati, iman yang dibuktikan dengan keyakinan terhadap setiap patah kata firman Tuhan, saudara. Dan kemudian iman yang dibuktikan dengan keyakinan bahwa Allah punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doamu, imanmu dibangkitkan dan mujizat terjadi bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kembali kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan segala pergumulan saudara, segala beban dan persoalan saudara, segala topik-topik doa saudara, dan kami akan mendukung saudara di dalam doa. Saudara, yang pertama terlebih dahulu, saya rindu kita bersama-sama berdoa buat permohonan-permohonan doa anak-anak Tuhan yang dituliskan di video-video sebelumnya, saudara. Mari kita bersama-sama berseru di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini sebelum kami menaikkan doa-doa pribadi kami akan berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah memohonkan doa-doa mereka di video sebelumnya. Anak-anak-Mu yang memohon doa buat keluarga mereka. Tuhan, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, menyatakan mujizat-Mu dan memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu yang telah memohon dan rindu supaya Tuhan menjamah dan memulihkan keluarga mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang memohon doa buat pemulihan ekonomi mereka. Tuhan, di masa sulit seperti ini, kami rindu Engkau Allah yang melakukan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, yang telah memohonkan doa mereka saat ini, kami berdoa ya Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, menjadi usaha mereka, biarlah Tuhan kiranya campur tangan. Biarlah Tuhan kiranya bekerja sehingga pemulihan terjadi dalam ekonomi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah memohonkan doa buat kesembuhan mereka, buat kesembuhan keluarga mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang melawat anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang telah menuliskan permohonan doa mereka di video sebelumnya, kami berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit mereka, yang telah mereka mohonkan untuk kesembuhan, biarlah Tuhan
Engkau ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara. Bagi saudara yang telah memohonkan doa, menuliskan topik-topik doa saudara di video sebelumnya, kita telah menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jawaban doa, mari saksikan saudara, tuliskan di kolom komentar apa mujizat yang telah saudara alami di dalam kehidupan saudara melalui doa-doa kita bersama saudara. Dan kalau saudara punya topik-topik doa khusus yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan kembali menaikkan doa-doa pribadi kita bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini saat ini saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, ini waktunya untuk saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, untuk saudara serukan di hadapan Tuhan. Dan kami mendukung saudara dalam doa dalam setiap pergumulan saudara. Mari kita bersepakat saudara di hadapan Tuhan dan merindukan Allah campur tangan, merindukan Allah menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudaraku, yang pertama saya rindu saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan video ini saudara, mari naikkan doa saudara, mari naikkan, ceritakan, ungkapkan apa yang menjadi penyakit saudara, dan ungkapkan kerinduan saudara untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami mendukung saudara dalam doa untuk kesembuhan saudara. Mari mulai bercerita di hadapan Tuhan saudara, mari mulai berseru kepada Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mari ungkapkan, mari ceritakan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Allah campur tangan, Allah menyatakan mujizatnya bagi saudara yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang sedang memohon buat kesembuhan tubuh mereka yang sakit saat ini. Tuhan, ulurkan tangan. Tuhan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu buat kesembuhan mereka. Saudara, mari dengan iman serukan kesembuhan. Setelah saudara menceritakan segala penyakit saudara di hadapan Tuhan, dengan iman serukan kesembuhan daripada Tuhan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Hari ini pun Dia masih bekerja. Dan percaya Dia pasti menyembuhkan saudara. Percaya Dia pasti melakukan mujizat dalam kehidupan saudara, dan mengerjakan kesembuhan bagi tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Haleluya, haleluya. Percaya mujizat Tuhan. Oleh bilur-bilurnya saudara sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya tubuh saudara dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi tubuh anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, sehingga apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau kerjakan mujizat-Mu. Engkau kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu.
Mereka yang sakit disembuhkan malam hari ini. Mereka yang sakit disembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus. Segala penyakit di dalam tubuh mereka Tuhan angkat. Tuhan lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara, saat ini lihat dan periksa apa yang menjadi penyakit saudara. Lihat apakah Tuhan sudah menyatakan kesembuhan dan mujizatnya. Kalau Dia telah menyatakan mujizatnya, mari saksikan saudara. Tuliskan kesaksian saudara. Dalam hal apa Tuhan menyembuhkan saudara, dari penyakit apa Tuhan menyembuhkan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, untuk menjadi kesaksian bagi setiap jiwa-jiwa yang melihat dan menyaksikan video ini saudara, dan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi saudara yang mungkin saat ini saudara belum melihat mujizat terjadi, terus berdoa saudara. Terus memohon, jangan pernah menyerah. Allah mendengar setiap saudara, dan Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk mengerjakan mujizatnya, untuk mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang melakukan mujizat. Kalau saat ini saudara sudah mengalami mujizatnya, mari ucapkan syukur atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Kalau saat ini saudara belum melihat mujizat, ucapkan syukur dengan iman bahwa mujizat pasti dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apapun yang menjadi kesulitan saudara dalam bidang ekonomi saudara, saat ini waktunya untuk saudara mengungkapkan di hadapan Tuhan. Ini waktunya untuk saudara menceritakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari mulai bercerita saudara. Ungkapkan keadaan ekonomi saudara saat ini di hadapan Tuhan, dan ungkapkan apa yang saudara rindukan. Tuhan kerjakan pemulihan dalam ekonomi saudara. Kami mendukung saudara di dalam doa. Mari mulai berkata-kata saudara. Mari mulai ceritakan keadaan ekonomimu di hadapan Tuhan. Situasi ekonomimu di hadapan Tuhan. Keadaan ekonomi, kesulitan ekonomimu di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, mulai ceritakan saudara. Haleluya, Allah mendengar. Dan Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara. Haleluya. Mari berseru dengan sungguh, menangis menceritakan keadaan ekonomi saudara di hadapan Tuhan. Menangis menceritakan kesulitan ekonomi saudara di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terus saudara, terus ceritakan dan ungkapkan segala keadaan ekonomi saudara saat ini. Mungkin saudara, ada saudara yang sudah terlilit hutang. Mari ceritakan semuanya di hadapan Tuhan, dan berharap Tuhan campur tangan malam hari ini dan memberi jalan keluar bagi saudara untuk keadaan ekonomi saudara saat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara, dan kita tidak bisa menyelami, kita tidak akan sanggup menyelami cara Tuhan bekerja untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kita. Mari ungkapkan keadaan ekonomi saudara di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Mari ceritakan keadaan ekonomi saudara di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, jamah anak-anak-Mu saat ini. Engkau Allah yang telah mendengar segala jeritan hati mereka.
tentang keadaan ekonomi mereka saat ini Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang sedang sulit dan berat dalam ekonomi mereka. Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka yang sedang kesulitan ekonomi saat ini, bukakan jalan keluar bagi mereka. Bukakan pintu berkat bagi mereka. Lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan, Engkau sanggup melakukan. Engkau sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kalau anak-anak-Mu ada yang sudah terlilit hutang saat ini, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara besar. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang membukakan pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang membukakan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup Bapa. Engkau sanggup Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan sehingga anak-anak-Mu terbebas dari hutang ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup buka jalan untuk memulihkan anak-anak-Mu, membebaskan mereka dari hutang dan memulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, 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 haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita bersama-sama berdoa buat keadaan keluarga saudara, saudara yang punya pergumulan di tengah-tengah keluarga saudara. Ini waktunya untuk saudara menaikkan doa-doa saudara. Kami mendukung saudara dalam doa. Mari serahkan kepada Tuhan segala keadaan keluarga saudara. Apapun yang menjadi persoalan keluarga saudara, mari datang kepada Tuhan. Ceritakan, sampaikan, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dan mohonkan apa yang menjadi kerinduan saudara untuk pemulihan keluarga saudara. Mari mulai cerita saudara, mari mulai berdoa, mari mulai berseru di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari ungkapkan segala keadaan keluarga saudara, segala situasi keluarga saudara, apapun yang menjadi masalah, persoalan di tengah keluarga saudara. Dalam nama Yesus, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah suami, istri, apapun yang menjadi masalah keluarga saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Mari ceritakan di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Tuhan mengasihi keluarga saudara. Dia rindu mengerjakan pemulihan di tengah keluarga saudara. Mari berdoa, mari berseru untuk pemulihan keluarga saudara. Dalam nama Yesus, mari berseru untuk Allah menyelesaikan segala masalah dan persoalan di tengah keluarga saudara. Dalam nama Yesus, Dia peduli saudara, dan Dia sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan saudara. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun saudara melihat bahwa sepertinya begitu sulit masalah keluarga saudara diselesaikan saat ini, tetapi ketahuilah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menyelesaikan segala masalah,
dan persoalan di tengah keluarga saudara di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa terhadap segala masalah keluarga mereka Tuhan, terhadap segala persoalan keluarga mereka. Bapa yang baik, apapun yang menjadi masalah dan persoalan keluarga mereka, saat ini kami naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Saat ini hamba mau menopang mereka di dalam doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa dan Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah persoalan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga mereka. Pulihkan keluarga mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita bersama-sama berdoa untuk masalah usaha saudara, pekerjaan saudara. Mungkin dalam kondisi seperti ini, saudara sedang mengalami kesulitan dalam usaha saudara. Saudara mengalami kesulitan dalam pekerjaan saudara sehingga berpengaruh kepada ekonomi saudara dan berpengaruh kepada banyak hal. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita bersama-sama berdoa buat segala usaha saudara, masalah persoalan usaha dan pekerjaan saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari naikkan masalah usaha saudara, masalah bisnis saudara di hadapan Tuhan. Ceritakan di hadapannya. Dia Allah yang sanggup campur tangan. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Mari katakan, pulihkan usahaku Tuhan. Ceritakan itu di hadapan Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi masalah di tengah usaha dan bisnis saudara, di tengah pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup bekerja memulihkan bisnis saudara, memulihkan usaha saudara, memulihkan pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan, menceritakan segala kerinduan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba-Mu mendukung anak-anak-Mu dalam doa terhadap segala masalah usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang melakukan mujizat dan memulihkan usaha pekerjaan anak-anak-Mu, memulihkan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, yang terakhir saya rindu kita bersama-sama berdoa buat segala topik doa saudara di luar dari topik-topik doa yang sudah kita naikkan. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan khusus, punya beban, punya persoalan khusus dalam kehidupan saudara yang orang lain tidak memahami, tetapi dengar Tuhan memahami. Inilah waktunya untuk saudara mengungkapkan semuanya, menceritakan semuanya di hadapan Tuhan. Kami akan mendukung saudara di dalam doa. Mulai saudara ceritakan segala persoalan saudara di hadapan Tuhan saat ini. Apa yang menjadi persoalan saudara secara khusus, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari ceritakan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi beban saudara, saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari ceritakan semuanya di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan keyakinan. Datang kepada Dia dalam iman bahwa Dia sanggup, Dia berkuasa untuk menyelesaikan dan menjawab saudara dalam segala masalah persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini
Hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan mereka secara pribadi saat ini, apapun masalah persoalan yang sedang mereka ungkapkan di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, sanggup campur tangan atas segala masalah dan persoalan yang sedang diungkapkan oleh anak-anak-Mu di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan atas segala masalah dan persoalan anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat atas segala masalah dan persoalan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saat ini saudara, mari dengan iman ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa pribadi saudara hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau saudara mengalami campur tangan Tuhan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang dan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kalau saudara ada yang belum melihat mujizat itu terjadi, terus berdoa saudara, terus berdoa, terus serukan di hadapan Tuhan. Kami terus menopang saudara di dalam doa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mari kita gunakan waktu ini juga berdoa syafaat. Kita berdoa bagi orang-orang yang kita cintai. Kita berdoa buat topik-topik doa kita yang akan kita naikkan bersama-sama bersepakat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga datang kepadamu menaikkan doa-doa kami. Kami mau bersyafaat bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami Bapa, jamah orang tua kami, lawat orang tua kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang melawat orang tua kami. Jika ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi orang tua kami jika mereka sakit. Jika ada orang tua anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, jamah Bapa, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu berkati semuanya. Saudara-saudara kami berkati, lawat Tuhan, lawat saudara-saudara anak-anak-Mu, keluarga-keluarga mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa buat keluarga anak-anak-Mu, baik suami, istri, dan anak-anak. Jamah mereka semuanya ya Tuhan. Lawat mereka semuanya. Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyatakan anugerah dan belas kasihan-Mu melimpah bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Campur tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Berkati segala kebutuhan anak-anak-Mu, segala kerinduan anak-anak-Mu. Tuhan yang bekerja dan memberkati mereka semua Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, bahkan kami berdoa, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami mencintai bangsa kami mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya lawat bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Masa pandemi saat ini Bapa, biarlah Tuhan yang tetap campur tangan membela bangsa kami ini. Biar sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan berikan kebebasan. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan campur tangan-Mu. Bapa yang baik, jaga lindungi masyarakat di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka dalam menghadapi pandemi saat ini. Dan khususnya kami berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, keadaan ekonomi di bangsa kami Tuhan, kami rindu Engkau campur tangan, Engkau pulihkan Tuhan. Tetap Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi bangsa kami. Biar ekonomi bangsa ini tidak semakin terpuruk. Bangsa ini tetap bertahan dalam masa-masa sulit dan dalam masa-masa sukar seperti ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan dibawa menjadi lebih baik. Berikan hikmat bagi mereka, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami tercinta kepadamu. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu telah mengalami lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan di malam hari ini Bapa, anak-anak-Mu akan beristirahat. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu, berkati istirahat mereka, berikan tidur yang nyenyak bagi anak-anak-Mu, istirahat yang tenang bagi anak-anak-Mu, sehingga besok mereka bangun dalam keadaan segar dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan beristirahat ya Tuhan. Engkau kiranya yang menjaga, melindungi, menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu di sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.